Halo netizen, apakah kalian termasuk orang-orang yang merasa kesulitan mendapatkan minyak goreng? Atau kalian bisa membeli minyak goreng dalam jumlah yang banyak? Atau kalian masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng? Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang kembali di channel Aku Komen. Tahun 2022 merupakan tahun yang dapat dikatakan cukup berat khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Mulai dari virus COVID-19 yang masih mengintai nyawa kita, salah satunya yaitu varian terbaru Omicron. Perekonomian yang belum kembali pulih maksimal, harga bahan pokok pangan yang naik, ditambah lagi harga minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan dan kelangkaan. Di beberapa media sosial dan portal berita, menginformasikan telah terjadi antrian yang panjang demi mendapatkan minyak goreng. Sampai banyak pembeli yang rela berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng. Apakah kita sekarang sedang mengalami krisis minyak goreng? Di video ini saya akan membahas tentang fenomena panik buying minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini. Kita pasti ingat, fenomena ini sama dengan kejadian kemarin saat pertama kalinya virus COVID-19 menyerang negara Indonesia. Banyak orang rela berdesak-desakan antri hingga berebut untuk membeli susu Bir Brand. Karena orang-orang percaya bahwa susu Bir Brand dapat meningkatkan imunitas tubuh dan menangkal virus COVID-19. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Usut punya usut, setelah saya mencari di berbagai platform media sosial, inilah yang dinamakan dengan fenomena panic buying. Panic buying adalah perilaku membeli suatu kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Menurut beberapa sumber penelitian, menjelaskan bahwa fenomena panic buying adalah dampak dari sikap manusia yang terlalu berlebihan dalam merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, sehingga melakukan tindakan panik untuk membeli suatu produk secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar. Panic buying sendiri disebabkan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu perilaku kelompok. Maksud dari perilaku kelompok yaitu ada seseorang yang memiliki otoritas terhadap satu kelompok yang dapat mempengaruhi kelompok tersebut untuk melakukan panic buying. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut percaya bahwa seseorang itu tidak akan menyebarkan informasi atau berita yang salah. Biasanya hal ini dimulai dari sebuah keluarga, teman, komunitas, bahkan di pemerintahan yang dipercaya oleh seseorang. Faktor yang kedua yaitu paparan media sosial. Dari manakah kita mendapatkan informasi jika terdapat kelangkaan produk pangan pada zaman sekarang ini? Tentunya kita mendapatkan informasi dari media sosial. Saat ini media sosial memiliki pengaruh yang terbesar terhadap perubahan perilaku dan norma masyarakat. Jika ada informasi yang mengejutkan, tentunya kita juga akan ikut merasa panik dan khawatir sehingga secara tidak sadar kita akan mengikuti apa yang ada di informasi tersebut. Faktor yang ketiga yaitu kebutuhan. Setiap orang tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu produk pangan. Karena pangan sendiri merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Dari kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari itulah yang membuat setiap orang dapat melakukan panic buying, karena ada rasa khawatir berlebihan tidak bisa mendapatkan produk pangan di kemudian hari. Faktor yang keempat yaitu harga. Harga menjadi indikator paling penting dari setiap orang saat akan membeli suatu produk maupun jasa. Ada kenaikan harga sedikit saja, kita akan merasa panik dan dalam bahasa kekinian yaitu kita mengalami kepikiran yang berlebihan terutama produk-produk yang harus dibeli setiap harinya atau setiap minggunya. Jika dilihat dari stok minyak goreng, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa kebutuhan minyak goreng di Indonesia sekitar 280 juta liter pada bulan Februari tahun 2022. Namun yang terpenuhi baru hampir sepertiga atau sekitar 63 juta liter. Sebenarnya stok minyak goreng tidak ada masalah. Yang terjadi permasalahan saat ini adalah penyesuaian harga 2 minggu kemarin. Dari penjelasan menteri tersebut, ternyata terdapat perubahan harga minyak goreng yang disebabkan oleh harga CPO atau bahan baku minyak sawit mengalami kenaikan. Hal inilah yang menyebabkan harga eceran tertinggi minyak goreng mengalami kenaikan. Selain itu terdapat keterbatasan pasokan bahan baku minyak goreng yang membuat produsen minyak goreng kesulitan mencari minyak sawit mentah atau CPO.
Akan tetapi pemerintah sudah melakukan cara dengan menetapkan peraturan sudah memasok 2 kali lipat kebutuhan minyak goreng harian dari 11 juta liter menjadi 20 juta liter per hari mulai tanggal 14 Februari 2022. Yang ketiga soal minyak goreng. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Namun, meskipun sudah ada solusi dari pemerintah, masih saja beredar informasi di media sosial jika minyak goreng itu langka, sehingga membuat setiap orang melakukan panic buying. Tentunya dengan dasar alasan ketidakjelasan informasi dan tidak ada jaminan mengenai ketersediaan stok minyak goreng di pasaran. Di video ini saya akan berkomentar terhadap fenomena panic buying. Sebetulnya fenomena panic buying bisa bermanfaat bagi seseorang dan juga bisa tidak bermanfaat bagi seseorang. Panic buying bisa bermanfaat karena menciptakan rasa cepat tanggap terhadap keadaan darurat yang terjadi. Panic buying bisa saja tidak bermanfaat bagi seseorang karena hal ini dapat merugikan orang lain. Jika kita membeli minyak goreng secara berlebihan dengan niatan untuk menimbun, tentunya orang lain yang membutuhkan produk itu tidak akan kebagian. Padahal, hak kita sebagai konsumen di mata hukum perdagangan memiliki yang sama seperti orang lain, yaitu berhak mendapatkan produk yang sama. Berbelanjalah sesuai dengan porsi dan kondisi. Kalian asumsikan kebutuhan minyak goreng untuk 1 liternya bisa sampai berapa hari. Belilah minyak goreng saat persediaan minyak goreng akan segera habis. Jika dirasa membutuhkan minyak goreng yang banyak, usahakan membeli minyak goreng dalam jumlah yang tidak berlebihan. Tidak perlu melakukan pembelian atau memborong sampai berkarton-karton. Hal ini membuat kita belajar lebih peduli dengan sesama. Karena di setiap minyak goreng yang kalian beli dalam jumlah yang berlebih, tentunya ada orang-orang lain yang ingin memiliki minyak goreng itu juga. Selain itu, karena sekarang masa-masa masih pandemi COVID-19, jika kalian tidak antri membeli minyak goreng sampai berdesak-desakan, tentunya kalian dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikan saran komentar yang positif terhadap fenomena panic buying minyak goreng. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Salam, aku komen.